Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kuliah online pada mata kuliah pentanahan sistem tenaga listrik dan proteksi petir. Nah, pada pokok bahasan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang proteksi bangunan gedung dari sambaran petir, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini adalah biodata singkat saya, selalu saya sampaikan di sini apabila nanti Anda ingin diskusi lebih lanjut berkaitan dengan materi, ya, bisa dikontak di sini. Bagi yang ingin berdiskusi, mahasiswa silahkan nanti bisa tuliskan pesan di kolom komentar, atau bisa melalui e-learning maupun melalui WhatsApp group yang sudah kami bagikan. Nah, tujuan pembelajarannya, ini hanya ilustrasi gambar ini sebelum Anda mengikuti kuliah, sebelum menonton video ini mungkin masih belum paham, belum kompeten, ya. Kalaupun tahu hanya sedikit. Nah, sehingga harapannya nanti setelah menonton video ini, setelah belajar melalui channel YouTube ini secara online, ya, dan melalui e-learning, Anda nanti akan menjadi lebih paham. Tentu saja nanti menjadi lebih kompeten. Nah, sehingga kompetensi ini nanti bisa dijadikan sebagai bekal Anda dalam memasuki dunia kerja, khususnya yang berkaitan dengan bidang keteknik elektron, di bidang keteknik tenaga listrikan, terutama dalam hal untuk instalasi, ya, mulai dari perencanaan, instalasi sistem proteksi petir pada bangunan, ya, dan juga nanti sistem pentanahannya seperti apa. Nah, untuk tujuan pembelajaran tadi sudah saya sampaikan secara ringkas. Jadi intinya di dalam pembelajaran ini adalah meningkatkan kompetensi. Ini karena saya khususkan untuk kuliah, ya, berarti kompetensi bagi mahasiswa sebagai calon tenaga teknisi atau sebagai calon engineer di bidang teknik tenaga listrik. Nah, tidak menutup kemungkinan juga sebagai Anda yang mengikuti kuliah ini tidak harus mahasiswa, bisa juga mungkin teknisi di industri atau operator, ya, ataupun engineer yang ada di industri untuk memahami lebih jauh mengenai sistem proteksi petir pada bangunan. Nah, kalau kita detailkan yang dimaksud kompetensi di sini adalah mampu mengetahui, ini paling dasar. Jadi Anda tahu dulu, setelah itu meningkat menjadi paham, mampu memahami, ya. Berikutnya nanti bisa mengaplikasikan apa yang perlu Anda tahu. Yang pertama, persyaratan-persyaratan dalam perencanaan sistem proteksi petir pada bangunan. Nah, setelah ini nanti Anda melanjutkan, ya, kemampuan Anda menjadi mampu menganalisis permasalahan yang ada, ya, dalam bidang sistem proteksi petir pada bangunan gedung ini berdasarkan pada standar dan peraturan yang berlaku. Nah, yang terakhir itu adalah mampu mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem proteksi petir bangunan, ya, sesuai dengan persyaratan dan standar. Nah, kita awali dengan fenomena petir dulu, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya, petir itu merupakan peristiwa alam. Peluahan muatan-muatan yang ada di awan. Nah, peluahan ini, ya, bisa terjadi dari awan ke bumi maupun dari awan ke awan yang lainnya. Nah, proses pelepasan muatan listrik itu terjadi di atmosfer. Nah, proses peluahan listrik dari awan ke bumi ini yang disebut dengan fenomena petir ini tidak bisa dikontrol. Sampai sekarang kita tidak bisa melakukan pengendalian terhadap petir.
Dan bahayanya apabila dia menyambar objek yang ada di bumi itu dapat menyebabkan kerugian, baik harta ya maupun nyawa manusia ataupun nyawa ternak. Nah, jarak antara awan ke awan atau awan ke bumi itu sangat jauh, sehingga dapat diasumsikan sebagai jarak antar elektroda. Ya. Ini adalah pengantar dulu untuk fenomena petirnya. Nah, sekarang kita lihat bahaya sambaran petir. Kemarin sudah saya jelaskan secara detail ya, bahaya-bahaya apabila petir itu menyambar objek yang ada di bumi. Nah, bahayanya apa saja yang bisa terkena sambaran petir itu yang pertama ini adalah saluran transmisi udara. Ini karena udara ya, letaknya di outdoor, menggantung di udara, disangga dengan tiang, maka dia berpotensi terkena sambaran petir secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua adalah jaringan transmisi udara. Kalau yang bawah tanah insya Allah tidak bahaya ya karena di dalam tanah. Walaupun dia bisa juga menerima sambaran petir tidak langsung. Yang ketiga adalah menara. Ini menara seperti kalau di Indonesia ada Monas ya. Di Prancis ada Eiffel ya. Kalau di Italia ada Pisa, kalau di Taiwan ada 101, kalau di Dubai ada Burj Khalifa. Nah, ini adalah menara yang sangat tinggi. Ini rawan sekali terjadi sambaran petir baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang hari ini kita bahas adalah bangunan gedung. Termasuk di dalamnya nanti yang menara itu. Yang berikutnya pesawat ya, udara, kereta maupun kapal laut ini juga rawan terkena sambaran petir. Pohon juga sama ya, manusia dan hewan ya, dan objek-objek lain yang ada di bumi. Ini kalau saya jelaskan ini sangat banyak. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang proteksi sambaran petir ya. Kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah proteksi untuk jaringan listrik dan yang kedua adalah proteksi untuk bangunan. Nah, yang untuk proteksi jaringan listrik kemarin sudah saya bahas. Bagi yang belum menonton videonya nanti silahkan lihat di channel saya ya. Bisa dipilih di playlist mata kuliah pentanahan dan proteksi petir. Nah, nanti di situ Anda pilih ya proteksi jaringan tenaga listrik dari sambaran petir. Itu kemarin sudah saya bahas ya secara mendetail. Nah, hari ini nanti kita akan membahas tentang yang kanan ini, yaitu apa? Yaitu untuk proteksi bangunan. Nah, di sini yang saya bahas adalah nanti di sini dulu. Yaitu adalah untuk proteksi bangunan dari sambaran langsung atau dikenal dengan nama proteksi eksternal. Untuk yang sambaran tidak langsung atau internal ya di sini yang pakai arrester nanti minggu depan nanti akan saya bahas ya. Nah, untuk proteksi sambaran langsung di sini nanti ada 3 yaitu dengan instalasi penangkal petir atau proteksi petir konvensional, yang kedua menggunakan elektrostatik dan yang ketiga radioaktif. Nanti akan kita bahas ketiganya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Jenis bangunan tinggi yang berpotensi terkena sambaran petir itu apa saja? Ada banyak sekali ya bangunan-bangunan ya yang mempunyai potensi terkena sambaran petir secara langsung. Yang pertama itu adalah hotel. Ya tentu saja ini hotel-hotel yang bertingkat ini ya seperti ini. Yang kedua rumah sakit. Ya, rumah sakit ya bentuknya mirip hotel juga sama. Ya. Yang ketiga kampus, ini kampus FTUNY, ini bangunannya cukup tinggi, ini ada 3 lantai, sehingga harus ada proteksi petirnya. Menara, ya ini menara Eiffel, menara Burj Khalifa, menara Monas, menara 101, dan lain sebagainya. Tempat ibadah, ya masjid, gereja, candi, dan lain sebagainya. Ya. Gedung perkantoran, ya, ini juga sama, gedung perkantoran bisa jadi hotel macam-macam ya. Apartemen, rumah susun, pusat perbelanjaan, mall ya, pabrik ya dan lain sebagainya. Ini semuanya berpotensi terkena sambaran petir. Nah, ini kalau kita lihat ya, bahaya sambaran petir pada bangunan. Ini bangunan yang mempunyai ketinggian tertentu itu dapat tersambar petir secara langsung.
Maka apabila terjadi sambaran petir secara langsung, kerusakannya itu bisa sangat parah. Ya, ada kerusakan. Kemarin sudah saya bahas ya, dampaknya ya bisa pada kerusakan fisik pada struktur karena petir itu mempunyai energi panas dan mempunyai energi mekanik. Nah, semua yang terhubung dengan bangunan itu yang terhubung secara ini maka akan terjadi kopling induktif yang juga nanti bisa menyebabkan masalah-masalah pada peralatan sistem tenaga listrik yang ada di bangunan itu. Sehingga menimbulkan kerusakan. Ini peralatan-peralatan ini juga nanti apabila dia terhubung ke sana tanpa proteksi maka dia akan rusak. Nah, ini saya ambilkan beberapa informasi yang bahaya sambaran petir. Nah, ini petir yang menyambar gedung bertingkat, ya, ini sangat berbahaya apabila gedung itu tidak diproteksi. Nah, ini berita ya dari Kompas yang menyatakan bahwa 3.000 orang tewas terbakar akibat amunisi yang tersambar petir. Ini nanti bisa dilihat. Ini dari kumparan.com. Yang berikutnya ini dari Detik ya, rumah warga di Seragen tersambar petir hingga rusak parah. Nah, ini gambarannya kita bisa lihat ya. Berikutnya ini dari mana ini ya? Ratusan rusa tewas bersamaan tersambar petir. Ini kita bisa lihat ini bangkai-bangkainya. Ini ratusan rusa ya. Ini sebanyak 323 rusa kutub di Har dan Gervida ya, atau di Norwegia mati karena tersambar oleh petir. Nah, yang berikutnya ini di Indonesia ya. Istana Bahasa Pagaruyung ya. Itu dulu 22 tahun yang lalu sempat habis terbakar karena tersambar petir. Karena ini bangunan Indonesia kebanyakan ini ada ininya nih ya. Tinggi seperti ini dan kebanyakan ini dikasih hiasan dari logam. Tanpa penangkal petir maka ini justru memancing petir untuk menyambar. Nah, bahaya tadi untuk sambaran petir tidak hanya bahaya langsung ya, sambaran langsung, tetapi juga sambaran yang tidak langsung. Yang kena sambaran itu di daerah tertentu tetapi petirnya nanti merambat. Merambat dia ke sana kemari ya. Ini merambat, ini yang kena di sini nih. Tapi dia merambat ya. Sehingga mengenai semua ya peralatan-peralatan yang ada di dalam gedung bangunan sehingga nanti akan rusak. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi kerusakan pada bangunan dan juga pada peralatan yang ada di dalamnya, maka kita perlu memproteksi bangunan dari sambaran petir. Nah, sistem proteksi itu harus menyediakan jalur dengan resistansi rendah. Jadi nanti di sini harus dikasih jalur dengan resistansi rendah. Pada intinya sebenarnya sistem proteksi petir itu kalau ada petir dia nanti diberi jalan untuk dibuang ke tanah. Karena tanah itu mempunyai kemampuan untuk menahan arus yang sangat besar dari petir. Jadi kalau ke tanah tidak apa-apa ya. Sehingga kalau ada petir menyambar maka harus dikasih jalur untuk dihubungkan ke tanah. Jadi sebenarnya sistem proteksi petir itu ya sistem penyalur petir. Bukan penangkal, karena kita tidak menangkal petirnya. Tetapi menyalurkan, kalau ada petir kita salurkan. Nah, sambaran petir memiliki energi yang sangat tinggi. Nah, dengan energi yang tinggi yang disalurkan ke tanah, maka bangunan akan aman. Peralatan akan terproteksi dengan baik. Sehingga ya proteksi transien pada semua saluran ya itu nanti dapat dicegah dengan baik. Nah, di sini untuk proteksi petir pada bangunan ya dibedakan menjadi dua, yaitu proteksi eksternal yang akan kita bahas di sini dan proteksi internal. Nah, untuk internal insya Allah minggu depan akan saya bahas. Untuk proteksi internal itu adalah instalasi dan alat-alat di luar sebuah struktur untuk meredam dan menghantarkan arus petir ke sistem pentanahan. Jadi di sini nanti terdiri dari komponen-komponennya ada ujung tombak penangkap petir ya.
ada kabel yang dihubungkan ke tanah, dan ada elektroda pentanahan. Sehingga nanti energi petir nanti akan terhubung ke tanah, dibuang ke sana. Nah, standar proteksi petir pada bangunan kita mengikuti ya beberapa standar yang dikeluarkan oleh SNI ya 037015/2004 ya. Jadi ini membahas tentang sistem proteksi petir pada bangunan gedung ya. Yang kedua, kita juga menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 02 tahun 89, yaitu adalah pengawasan instalasi penyalur petir. Nah, SNI ini merujuk pada standar internasional IEC 62305 pada tahun 2009, yaitu tentang proteksi petir ya, prinsip umum dan cara-cara pemasangannya. Nah, untuk standar lain kita juga bisa merefer ya dari British Standard, ini Inggris Raya. Inggris Raya itu ya negara-negara yang berafiliasi dengan Inggris ya. Itu ada standar BSEN 62305. Kalau di Amerika kita mengacu pada standarnya NFPA 780. Nah, ini beberapa standar yang perlu kita ikuti ya agar sistem proteksi petir yang kita bangun itu aman ya, karena ini sudah mengikuti standar yang telah berlaku. Nah, beberapa standar lain ya nanti bisa kita gunakan di sini sebagai tambahan ya. Ini adalah nama standarnya, ini adalah tipe standarnya. Berkaitan dengan desainnya ya, berkaitan dengan komponen yang digunakan ya. Nanti kita harus mengikuti standar yang telah ditentukan. Nah, Anda sebagai calon engineer dalam merancang sistem proteksi petir harus mengacu ke sini. Anda sebagai teknisi nanti di dalam melakukan pemasangan juga nanti harus mengacu ke standar. Jangan sampai nanti kita memasang sistem proteksi petir abal-abal, tidak sesuai dengan standar maupun peraturan yang berlaku. Nah, sebelum kita merencanakan sebuah sistem proteksi petir, kita perlu menghitung kebutuhan proteksi petir. Apakah suatu bangunan itu perlu diproteksi atau tidak? Sebenarnya ada banyak cara untuk perhitungan ya. Ini saya gunakan cara yang paling sederhana, yaitu cara A, B, C, D, E. Jadi ada 5 komponen yang menentukan apakah suatu bangunan itu perlu diproteksi atau tidak. Yang pertama adalah dilihat dari aspek pengguna dan isinya. Siapa penggunanya dan isinya apa? Kalau penggunanya itu tidak ada dan isinya itu tidak penting, ya maka nggak perlu diproteksi pakai proteksi petir. Yang kedua, konstruksi bangunannya nanti dicek ya. Yang ketiga, tinggi bangunannya. Yang keempat, situasi bangunan. Dan yang kelima, jumlah hari guruh per tahun. Kalau di suatu daerah tidak pernah terjadi sambaran petir, ya nggak usah dikasih proteksi petir. Karena untuk sambaran petir tiap-tiap daerah berbeda-beda. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus ini. Ya. Yang pertama, aspek penggunaan dan isi. Kita nanti ada rubrik penilaian. Ini dikenal dengan indeks A. Ya. Maka di sini kita bisa lihat, kalau bangunan dan isinya jarang digunakan, itu skornya 0. Kalau bangunan tempat tinggal, toko, pabrik kecil itu skornya 2. Bangunan dan isinya cukup penting ya, misal menara air, pabrik, gedung pemerintahan itu skornya 2. Bangunan untuk umum ya, misalkan bioskop, sekolah, masjid dan gereja misalkan ini skornya 3. Untuk instalasi gas, bensin ya, pom bensin, terus untuk instalasi gas, rumah sakit ya itu skornya 5. Bangunan yang mudah meledak 15. Ini faktor yang pertama ya. Faktor yang kedua adalah konstruksi bangunan atau di sini dikenal dengan nama indeks B. Apabila seluruh bangunan terbuat dari logam, artinya logam itu ya mudah menyalurkan arus listrik, maka ya skornya 0. Contoh bangunan yang terbuat dari logam apa misalkan? Sekarang kan banyak rumah yang terbuat dari bekas kontainer, itu semuanya logam. Sehingga sebenarnya tidak perlu pakai dari sisi konstruksi bangunan itu skornya 0.
Nanti dilihat yang lain ya, apakah perlu proteksinya atau tidak. Yang kedua, apabila bangunan dengan konstruksi beton bertulang atau rangka besi dengan atap logam. Jadi kalau yang sekarang kan banyak atapnya logam. Logam ringan, baja ringan ya. Gentengnya genteng logam. Yaitu maka di sini skornya 1. Yang ketiga, bangunan dengan konstruksi beton bertulang atau rangka besi dengan atap bukan logam, skornya 2. Kalau bangunannya terbuat dari kayu, atapnya juga bukan dari logam, skornya 3. Rumah panggung, rumah papan itu kan dari kayu, atapnya juga dari kayu, ya maka skornya 3. Nah yang berikutnya adalah dari sisi ketinggian bangunan atau indeks C. Nah kita bisa lihat di sini ya. Bangunan yang tingginya 0 sampai 6, skornya 0 ya. 6 sampai 12 2, 12 sampai 17 3 dan lain sebagainya. Apabila bangunannya itu lebih besar dari tinggi bangunannya itu lebih dari 200 meter, skornya 10. Yang keempat, indeks D, yaitu adalah situasi bangunan. Nah, situasi bangunannya berada di mana? Pada tanah datar di semua ketinggian, 0. Tapi kalau di kaki bukit, ya sampai 3/4 tinggi bukit atau di pegunungan, itu skornya 1. Di puncak gunung atau pegunungan yang lebih dari 1000 meter, nilainya 2. Nah, yang terakhir itu adalah indeks E, yaitu adalah hari guntur per tahun. Jadi ini hari guntur, ya. Setahun itu tersambar petir itu selama berapa kali? Kalau 2 skornya 0 ya. Kalau 4 1, 8 2, 16 3, ini menggunakan rumus ini ya. Ini rubriknya. Nah, setelah itu nanti ya kita lihat untuk hari guru. Nah, hari guru nanti Anda bisa cek di BMKG ya. Ini adalah contoh untuk di Pulau Jawa. Ini yang hari gurunya cukup tinggi nih. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada yang tinggi di atas 200 di sini ya. Ada yang rendah ya. Rendah itu di bawah 100 ya. Ada yang sedang antara 100 sampai 200. Nah, tinggal dilihat lokasi Anda ya. Lokasinya ada di mana? Sehingga apakah nanti perlu atau tidak ya. Ini di Bali dan Nusa Tenggara. Ini datanya tidak lengkap ya, hanya cuplikan-cuplikan kota besarnya aja ya. Ini di Sumatera. Ini di Kalimantan ya. Nah, yang Papua, Sulawesi ya nanti Anda cari sendiri di data BMKG. Nah, sekarang kita perhitungannya bagaimana? Jadi nanti perhitungannya menggunakan rumus ini. R sama dengan indeks A plus indeks B plus indeks C plus indeks D plus indeks E. Nah, nanti setelah dijumlahkan semua, nanti kita melihat pada tabel yang ada di sini. Kalau kurang dari 11 itu bisa diabaikan. Artinya tidak perlu memasang instalasi proteksi petir. Kalau 11 itu kecil. Tidak perlu sebenarnya, tetapi dianjurkan. Lebih amannya lagi ya. Kalau yang 12 itu masuk sedang, itu agak dianjurkan. 13 itu agak besar, dianjurkan. 14 itu besar, sangat dianjurkan. Lebih dari 14 sangat perlu. Nah, ini adalah pertimbangan nanti apakah suatu bangunan itu perlu untuk kita pasang proteksi petir atau tidak. Jadi ada 5 faktor yang bisa kita gunakan untuk menghitungnya. Nah, sekarang kita bagaimana cara mendesain instalasi proteksi petir. Nah, ini ya tentu saja untuk mendesain ya kita harus menggunakan ya tahu data teknisnya, tinggi bangunannya seberapa ya, nanti desainnya seperti apa ya. Ada metode yang kita gunakan seperti apa. Ini contoh ya untuk desain dari apa namanya sistem proteksi petir dengan menggunakan AutoCAD. Nah, ini untuk bangunan tipe bangunannya ya. Ini kebetulan menggunakan radius ya. Ini bangunan ya kita apa namanya desain ya gimana nanti sistem proteksi petirnya seperti apa. Nah, ini sama ya, ini proteksi petir, ini bangunan, ini proteksi petirnya, ini dipasang pakai konvensional ya menggunakan air termination yang cukup banyak di sini.
terus nanti dihubungkan ke groundnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa merancang secara detail. Ya. Nah, sebenarnya untuk instalasi proteksi petir itu yang harus dipahami apa? Ada 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah air terminal atau dikenal air termination, atau air terminal, atau orang menyebutnya namanya split gitu ya. Atau istilah-istilah yang lain. Ada banyak istilah mengenai komponen yang pertama. Ini adalah air terminal yang dipasang di paling ujung di atap ya. Yang kedua ada penghantar di sini, penghantar yang dihubungkan ke tanah. Dan yang ketiga nanti ada grounding ya, elektroda pentanahan. Biasanya nanti pakainya batang. Walaupun ada yang pakai pita ataupun bisa juga yang pakai pita ya. Atau buku pakai yang lain ya. Ini untuk yang jenis elektroda pentanahannya. Nah, untuk persyaratannya nanti resistansi pentanahannya itu maksimal 5 ohm. Mengukurnya nanti pakai earth tester. Pakai resistan earthing tester ya, maksimal 5 ohm. Kalau belum 5 ohm gimana? Kalau belum 5 ohm ya nanti paralel di sini. Ini pasang lagi. Kalau belum 5 ohm lagi paralel lagi di sini. Belum 5 ohm lagi paralel lagi di sini. Sampai dia mendapatkan 5 ohm. Apabila di paralel kok masih belum, ya kita sampai nembus air. Sampai di sini dia nembus air kedalamannya ya. Kalau belum juga mencapai 5 ohm ya nanti Anda bisa menggunakan ya tanahnya di sini diberikan larutan ya, dikondisikan ya agar nanti bisa mencapai nilai 5 ohm. Ini persyaratannya ya. Nah, komponen-komponen tadi itu dapat kita lihat ini yang pertama namanya adalah air termination atau penerima atau split ya. Yang kedua itu down konduktor atau penghantar penurunan ke tanah. Yang ketiga itu elektroda pentanahannya, ini yang ketiga. Yang keempat itu pendukung. Ya, pendukung itu apa? Ada klem, ada U-klem sebagai pengikat mekanis koneksi dari sistem pentanahan. Nah, antara air termination dengan kabel ini kan ada sambungan ini. Nah, ini nanti perlu diklem supaya nanti kuat secara mekanik. Jadi kalau kena petir dia tidak goyang. Ini juga sama nanti di sini nanti perlu ada klem supaya nanti ya pemasangannya menjadi lebih enak ya. Yang berikutnya nomor kelima itu tadi yang apabila belum mencapai 5 ohm itu perlu mungkin memperbaiki sifat resistansi tanah yaitu dengan menggunakan soil doping resistivity. Dan nanti bentuknya apa? Ini kimia yang ditaburkan atau ditanam di dalam tanah itu ya supaya nanti tanah di situ resistansi pentanahannya itu kurang dari 5 ohm. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Air termination itu seperti apa? Ini air termination ya, terbuat dari logam, tidak boleh dari kayu ataupun dari bahan-bahan yang lain. Harus terbuat dari logam. Paling banyak terbuat dari tembaga. Atau bisa juga menggunakan hiasan-hiasan pada atap. Atau bisa menggunakan tiang. Ya. Atau bisa menggunakan cerobong ya, yang terbuat dari logam yang disambung secara baik dengan instalasi penyalur petir. Jadi atap-atap yang terbuat dari logam itu juga dapat dijadikan sebagai air termination. Nah, dipasang di tempat yang diperkirakan akan tersambar petir. Jadi nanti dipasang di tempat-tempat yang memang ini untuk nantinya akan tersambar petir. Jadi pemasangannya dipilih, jangan sampai masangnya di bawah. Maka itu nanti masangnya mesti di atas. Nah, ini beberapa untuk contoh air termination, baik yang konvensional maupun yang pakai elektrostatik ya. Yang konvensional. Nah, ini yang sudah pakai elektrostatik. Ini yang pakai elektrostatik ya. Ada berbagai macam merek nanti ya. Nah, untuk air termination itu dimensinya berapa ya? Yang ini yang konvensional.
Kalau bahannya terbuat dari tembaga minimal itu 35 mm persegi. Kalau dari besi minimal sekian, kalau dari aluminium sekian. Nah, beberapa standar ya itu minimal mensyaratkan 50 mm persegi. Baik untuk air termination maupun untuk down konduktornya. Nah, ini kita bisa lihat ya, air termination. Ini pemasangannya kalau menggunakan metode konvensional, ini yang pakai metode Franklin, pakai sudutnya 112, nanti akan kita bahas di metode instalasi proteksi petir konvensional. Nah, bagian yang terdiri dari menara, antena, papangan iklan, dan lain sebagainya, yang satu blok, ini satu blok, maka di sini ini harus dipandang sebagai satu kesatuan. Nah, air termination itu nanti harus mampu menjamin seluruh luas atap termasuk dalam daerah perlindungannya. Nah, sehingga nanti jumlah dan jarak air termination-nya diatur sedemikian rupa sehingga menjamin keamanan dari daerah yang nanti akan diproteksi. Nah, berapa ketinggian air termination minimumnya? Ya, ini berdasarkan standar SNI minimumnya adalah 10 inci atau 25 cm. Kalau pakai Permenaker minimal 15 ya, 15. Untuk air termination yang tingginya lebih dari 6 meter atau 600 cm itu harus dikasih penyangga seperti ini. Ini kasih penyangga ya, yang untuk lebih tinggi dari 6 meter. Nah, ini yang biasanya menggunakan radius ya atau menggunakan elektrostatik itu nanti menggunakan penyangga. Nah, ini pemasangannya bisa kita lihat ya. Ini pemasangan proteksi petir di sini. Ini kalau rumah-rumah di Eropa kan ada cerobong asapnya. Kalau di Indonesia nggak ada. Nanti ya nggak, pemasangannya beda. Ini kalau di Indonesia kan seperti ini. Proses pemasangan dari air termination. Nah, nanti di sini dihubungkan pakai kabel. Kabelnya nanti dihubungkan ke ground. Nah, beberapa merek dari ini ya, untuk yang air termination jenis elektrostatik ya, ada banyak, mulai dari Current, Viking, Gen, Thomas, Blue CRN, Flash Vectron, Splitzen, Trisula, Guardian, Strommaster, Prefectron, Evo Franklin, Erico, dan lain sebagainya. Ini jenis-jenis merek ya. Nah, ini kalau kita lihat produknya, ada yang produk Indonesia, ada yang produk luar. Ini dari Evo Franklin, ini dari Current, ya, ini dari Ken, ini dari Thomas, dan lain sebagainya. Ya, ini beberapa produk proteksi petir. Nah, ini sama ya, ini produk-produk proteksi petir jenis elektrostatik. Nah, komponen yang ketiga itu adalah down konduktor. Down konduktor itu ya penghantar yang digunakan untuk menyalurkan dari air termination menuju ke elektroda pentanah. Nah, penghantar ini apa? Fungsinya untuk menghubungkan penerima dengan elektroda pentanahan. Harus dipasang sepanjang hubungan atau nok ya, dan atau sudut-sudut bangunan ke tanah. Ya. Nah, kalau untuk yang jenis konvensional ini minimal ada 2 jalur pentanahan, tidak boleh menggunakan satu. Yang hanya boleh menggunakan satu yaitu adalah elektrostatik. Kalau elektrostatik hanya 1 jalur. Tapi kalau untuk yang konvensional minimal ada 2 jalur. Jaraknya tidak kurang 15 cm dari atap yang dapat terbakar kecuali atap dari logam, genteng atau batu ya. Harus merupakan satu sambungan elektrik ya. Tidak ada kemungkinan terbuka dan dapat menahan kekuatan tarik sama dengan 10 kali berat penghantar yang menggantung pada sambungan. Nah, penyambungannya bisa dilakukan dengan las, klem ya, ataupun disolder. Ya, ini untuk proses penyambungannya. Nah, ini kalau kita lihat rekomendasi dari IEC ya, bahannya dari apa? Yang direkomendasikan ya bahannya CU. Bisa juga pakai besi ataupun aluminium. Tapi kalau besi nanti harus ada maintain karena besi itu kan karat. Sedangkan kalau pakai tembaga dia tidak karat. Minimum luas penampangnya adalah 50 mm persegi ya. Ini minimum. Lebih besar lebih baik.
ketebalan penampang minimum 2 mm ya. Jarak antar alat-alat pemegang pengantar itu minimal 1,5 meter. Jadi ini kita bisa lihat ya untuk persyaratan-persyaratannya ya. Ini cara pemasangannya nanti ini diklaim nanti di sini supaya nanti tidak terhubung ke tanah ya. Nah, ini persyaratan-persyaratannya kita bisa lihat di sini. Ini 1,5 meter tadi, ini 0,3 meter ya. Ini jaraknya itu kalau di atap itu minimal 1 meter dan lain sebagainya. Nah, untuk bahannya kita bisa menggunakan rekomendasi dari British Standard maupun dari IEC. Kalau terdiri dari copper tape jenisnya ya, maka ukurannya minimalnya ini 50 mm persegi, minimal 20 kali 2,5 mm persegi. Kalau IEC sama ya ini ya. Kalau copper jenis round ya, itu 50 mm persegi ya. Diameternya minimal 8 mm ya. Sama IEC dan BS standar. Kalau copper stranded itu yang merekomendasikan hanya IEC, British Standard tidak merekomendasikan ya. Kalau jenis aluminium ini berbeda ya. Sama-sama 50 mm persegi ya. Untuk IEC itu rekomendasinya 70. Jadi kalau di BS itu 50, kalau di IEC lebih tinggi. Tetapi di sini ya ukuran ininya beda. Kalau aluminium kita bisa lihat dia sama ya aluminium. Kalau yang aluminium stranded dia tidak direkomendasikan oleh British Standard. Nah, down konduktor bisa juga menggunakan bagian-bagian dari atap atau pilar-pilar atau dinding atau tulangan-tulangan baja yang mempunyai massa logam yang baik. Nah, syaratnya di sini harus sudah direncanakan dari awal. Jangan tidak direncanakan terus kita pakai ya, nanti bisa berbahaya. Jadi harus memperhatikan syarat-syarat sambungannya ya. Ujung-ujung tulang baja mencapai garis permukaan air yang di tanah ya. Kolom beton yang bertulang dipakai sebagai pengantar penurunan, harus digunakan kolom beton bagian luarnya bukan bagian dalam. Ini kan kadang-kadang bangunan itu seperti ini semua terdiri dari baja kan. Nah, ini bisa digunakan sebagai down konduktor. Jadi tidak ada penurunan lagi nanti. Ini tadi ya, untuk jenisnya, geometrinya, yang pakai tape itu seperti ini, yang pakai solid seperti ini, yang pakai stranded, ini yang pakai traditional stranded. Ya. Nah, komponen yang ketiga itu adalah elektroda pentanahan. Ini yang nanti akan ditanam di tanah. Elektroda bumi itu harus dibuat dan dipasang sedemikian rupa sehingga tahanan pembumian itu sekecil mungkin. Standarnya berapa? 5 ohm maksimal. Ini yang konvensional, kalau yang elektrostatik 1 ohm. Nah, untuk yang konvensional, tahanan pembumian dari seluruh sistem pembumian tidak boleh lebih dari 5. Ini maksimal. Nah, untuk mencapai itu ya tergantung dari lokasi tanahnya. Biasanya minimal untuk panjang elektroda itu adalah 4 meter. Kecuali jika lokasi tanahnya itu dekat dengan sumber air ya, 2 meter sudah ketemu air, maka ya boleh menggunakan 2 meter. Nah, untuk instalasi proteksi petir itu ada 2 metode. Yang pertama menggunakan konvensional ya. Itu ada 2 metode yang konvensional yaitu metode sangkar Faraday. Jadi menggunakan sangkar Faraday adalah rangkaian jalur elektrik bagian atas bangunan. Kita lihat di sini ya. Atas bangunan itu dibuat rangkaian jalur elektris. Sehingga nanti ini dihubungkan ke kabel ini ya, penurunan kabel ini. Sehingga menghasilkan jalur konduktor berbentuk sangkar yang melindungi bangunan. Jadi di sini membentuk sangkar bangunan ya, yang di atas ini. Ini di sini sama membentuk sangkar. Nah, pemanfaatan struktur logam sebuah bangunan bisa dimanfaatkan misalnya rangka baja, konstruksi beton, frame aluminium dan lain sebagainya. Nah, ini untuk video ya sistem proteksi bangunan dari sambaran petir dengan menggunakan metode sangkar Faraday. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini asumsinya bangunannya berupa kota ya, terbuat dari logam.
Ya, ini kalau bangunan itu terkena sambaran petir nanti efeknya seperti apa ya? Nah, ini salah satu entertain sekaligus uji nyali ini, ya. Ini adalah seorang artis ya yang sangat terkenal di Amerika ya, melakukan uji nyali ya, berada di suatu bangunan yang diproteksi oleh sistem proteksi petir dengan menggunakan sangkar Faraday. Nah, kita bisa lihat ini ya. Nanti gelombang petir disimulasikan dengan pembangkit tegangan tinggi. Nah, ini kita bisa lihat, ini petirnya ya, ini ada pembangkit tegangan tinggi ya, menyambar petirnya di sini. Ini nama ininya Adam Savage ya. Nah, ini petir menyambar ke bangunan, bangunannya sudah diproteksi dengan menggunakan sangkar Faraday. Maka orang yang berada di bangunan ini aman. Ini sudah proven, sudah terbukti ya. Jadi ini apa namanya petir yang menyambar pada suatu bangunan yang dilindungi dengan menggunakan proteksi petir sangkar Faraday ini sangat aman. Jadi ini adalah satu eksperimen untuk membuktikan bahwa ya sistem proteksi bangunan ya dari sambaran petir menggunakan sangkar Faraday itu recommended. Nah, ini pertanyaannya ini. Kalau Anda sebagai seorang calon engineer ya, berani nggak melakukan uji nyali seperti ini? Ya. Nah, ini petirnya ini secara kontinu menyambar bangunan ya di sini yang berbentuk kotak di sini yang sudah terproteksi dengan menggunakan sistem proteksi petir sangkar Faraday ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini malah Adam Savage-nya kelihatan menari-menari di dalam sangkar yang terbuat dari logam ini. Ini waktunya cukup lama ya. Ya. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode Franklin. Ya. Ini Franklin itu salah satu tokoh yang berperan besar dalam menemukan sistem proteksi petir. Ini ada filmnya cukup bagus ya, di mana Franklin itu dia selalu mencari daerah-daerah mana yang akan tersambar petir. Jadi kalau orang ada petir itu menjauh, Franklin justru mencari. Karena dia akan melakukan eksperimen ya apakah petir itu bisa disalurkan ke tanah atau tidak. Nah, hasilnya ini ya. Hasilnya berupa air termination ya yang digunakan untuk menyalurkan petir ini ke dalam tanah. Jadi yang dimaksud dengan Franklin Route ya, ini nanti dikenal sebagai Franklin Route ya. Ini Franklin Route, yaitu rangkaian jalur elektris dari atas bangunan menuju sisi tanah dengan jalur kabel tunggal. Nah, alatnya berupa batang tembaga ya, dengan daerah perlindungan kerucut imajiner dengan sudut 120 derajat. Nah, nanti akan kita bahas di metode pemasangan instalasi petir pada bangunan. Biasanya di sini untuk Franklin Road dipasang di ujung bangunan ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya air termination-nya tadi. Makin jauh dari Franklin Road maka perlindungan akan semakin lemah. Ya. Sudutnya tadi 112 derajat. Nah, yang kedua adalah proteksi petir dengan menggunakan elektrostatik. Jadi kalau dengan menggunakan Franklin tadi itu sudutnya 112. Kelemahannya bangunan itu nanti ada banyak penangkal petirnya di atas ya. Kalau menggunakan elektrostatik cukup dipasang satu saja. Jadi ini ibarat payung, dia nanti akan melindungi seluas radius ini. Nah, radius ini semua akan terlindung oleh sambaran petir secara langsung.
Ya, jadi penerimanya nanti tunggal, nggak seperti Franklin Root maupun Faraday ya, sangkar Faraday. Nah, dengan menggunakan elektrostatik ini aktif. Artinya aktif apa? Sistem proteksi petir elektrostatik itu menarik lidah petir dari awan dengan menciptakan kondisi yang lebih positif. Jadi menggunakan ion-ion elektrostatik ya, menciptakan elektron bebas yang besar sehingga streamer emission itu pada bagian puncak sehingga nanti petir itu akan lebih menyukai streamernya. Streamer itu ya air termination itu ya. Nah, kelebihan dari elektrostatik proteksi petir ini adalah apa? Yang pertama non radioaktif, tidak menggunakan komponen radioaktif. Yang kedua, tanpa menggunakan radiofrekuensi, ya, tanpa baterai dan tanpa menggunakan solar cell. Jadi aman dan awet. Yang kedua, mampu menerima arus petir hingga 150 kA. Jadi hampir digunakan ya. Kemarin sudah kita bahas statistik petir ya. Kejadian petir itu sampai berapa kiloampere ya. Aktif mengantisipasi sambaran petir dengan efek radius ya, pemasangannya mudah tanpa perawatan ya. Kabel pengantarnya cukup 1 titik ya, sehingga induksi di struktur bangunan itu semakin kecil. Nah, yang ketiga adalah yang untuk proteksi dengan menggunakan radioaktif. Teori petir kemarin sudah saya jelaskan, teori petir itu terjadi karena proses ionisasi. Nah, untuk menggagalkan proses ionisasi maka dilakukan dengan menggunakan zat radioaktif, yaitu apa? Radium 226 dan amerisium 241. Nah, bahan ini mampu menghamburkan ion radiasi untuk menetralkan muatan listrik awan. Jadi listrik awannya dia nanti dinetralkan, tidak positif. Sehingga nanti petir tidak menyambar daerah itu. Nah, hamburan ion radiasi akan menambah muatan pada ujung finial atau splitzer ya, bila awan yang bermuatan besar tidak mampu dinetralkan. Jadi kalau awannya itu memang sudah terlalu besar tidak bisa dinetralkan, ya maka di sini dia membuat splitzer atau air termination itu menjadi lebih positif. Sehingga nanti dia akan tersambar oleh petir. Tapi sistem ini sudah dilarang secara internasional karena ada radioaktif ya, efeknya sangat berbahaya bagi manusia maupun bagi makhluk hidup yang lain. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk sistem proteksi petir pada bangunan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan dan pengetahuan serta kompetensi Anda dalam memahami tentang sistem proteksi petir. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.